Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, ibu pintakan kepada ketua kita. Dipersilahkan. Oke, sudah ya. Ibu ingin mengecek presensi kehadiran kita dulu. Hadijah, hadir? Oke, hadir semua ya. Oke, jadi ibu mau nanya, kalian pernah nggak sih menahan kencing? Pasti pernah ya. Nah, jadi apa yang kalian rasakan ketika menahan kencing? Pastinya sakit di bagian perut. Nah, jadi pertanyaannya nih, mengapa kencing itu harus dikeluarkan? Kenapa tidak disimpan aja dalam tubuh ya kan? Nah, jawabannya yaitu karena kencing itu bersifat racun. Nah, kalau tidak dikeluarkan maka akan menyebabkan penyakit yang lebih serius. Nah, untuk memahami gangguan apa saja yang dapat terjadi pada organ ginjal atau organ sistem ekskresi, jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi dan juga kaitannya dengan teknologi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak ibu diharapkan mampu untuk menjelaskan organ-organ sistem ekskresi, mampu menjelaskan bagaimana mekanisme pembentukan urin pada manusia, dan juga mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin, dan nanti mampu menjelaskan kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Dan juga nanti kalian akan mengetahui nih teknologi yang bisa digunakan untuk mengobati atau dapat bermanfaat untuk gangguan tersebut. Teknologi yang ditemukan baru-baru ini. Oke, jadi adapun materi kita pada hari ini yaitu akan membahas tentang struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia, dan juga bagaimana mekanisme pembentukan urin, dan materi terakhir yaitu gangguan dan teknologi yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Adapun nanti untuk evaluasi, nanti evaluasinya akan ibu nilai berdasarkan keaktifan, berdasarkan nanti ada games nih di akhir pembelajaran kita, dan juga LKPD yang dikerjakan secara mandiri. Bagaimana? Sudah siap ya belajar hari ini? Kita nonton video terlebih dahulu yuk. Tapi jangan lupa untuk dicatat hal-hal yang penting biar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Yuk simak sampai habis videonya ya. Sistem ekskresi pada manusia. Manusia bagaikan sistem metabolisme yang membutuhkan zat makanan dan oksigen agar kegiatan metabolisme dapat berlangsung untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, seperti halnya sebuah mesin, dari hasil kegiatan metabolisme, manusia menghasilkan zat sisa yang bersifat racun dan harus segera dikeluarkan dari tubuh. Pada bahasan video kali ini, kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Pada manusia terdapat 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Ginjal menghasilkan urin, kulit menghasilkan keringat, paru-paru menghasilkan karbon dioksida dan uap air, dan hati menghasilkan empedu. Struktur ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah. Apabila dilakukan sayatan menyamping, maka akan terlihat struktur anatomi ginjal seperti pada gambar. Struktur ginjal terdiri atas bagian korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal,
dan pelvis atau rongga ginjal. Di dalam ginjal juga terdapat pembuluh arteri tempat masuknya darah yang akan dibersihkan disebut dengan arteri renalis, dan pembuluh pena disebut dengan pena renalis. Organ ekskresi lainnya. Kulit terbagi atas dua lapisan, epidermis dan dermis. Lebih lanjut dibahas pada bab sistem integumen. Pada bagian dermis terdapat kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat yang mengandung air dan garam-garam mineral. Paru-paru. Pada paru-paru terdapat alveolus, tempat terjadinya proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Hati. Sel-sel darah merah yang sudah tua akan dirombak menuju hati menjadi zat empedu. Seperti yang pernah dibahas pada sistem pencernaan, zat empedu membantu dalam sistem pencernaan untuk mengemulsikan atau mengumpalkan lemak agar mudah dicerna. Jumlah urin yang dikeluarkan oleh kita untuk setiap harinya tidak sama. Banyak sedikitnya urin seseorang yang dikeluarkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor internalnya yaitu adanya hormon ADH, hormon insulin, dan juga kondisi psikologis. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu suhu, konsumsi garam, jumlah air yang diminum, dan juga konsumsi alkohol dan kafein. ADH adalah hormon yang mempengaruhi penyerapan air oleh dinding tubulus. Apabila kadar ADH dalam darah naik atau berlebih, maka penyerapan air oleh dinding tubulus meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk sedikit. Sebaliknya, apabila kadar ADH dalam darah turun
atau berkurang, maka penyerapan air oleh dinding tubulus menurun. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk banyak. Selanjutnya yaitu faktor suhu. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi meningkat. Meningkatnya reabsorpsi dan berkurangnya aliran darah di glomerulus mengurangi volume urin. Itulah sebabnya jika cuaca panas, kita jarang buang air. Selanjutnya yaitu karena konsumsi garam. Kadar garam yang berlebih atau tinggi dikeluarkan dari darah supaya tekanan osmotiknya tetap. Oke, jadi anak-anak ibu sudah nonton video tadi ya. Kita diskusi bareng yuk. Jadi mulai dari ibu nih, ibu pengen nanya, apa sih organ-organ pada sistem ekskresi? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, dipersilahkan kepada Wapik. Ya, betul sekali. Jadi, organ-organ ekskresi pada manusia yaitu ada ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Nah, sekarang ada yang tahu organ-organ tersebut menghasilkan apa saja? Ya, Wapik. Betul sekali. Jadi organ kulit itu menghasilkan keringat, paru-paru itu menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air yang dihasilkan dari respirasi. Nah, kalau hati itu berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan juga racun. Kalau ginjal apa? Ya, betul sekali. Ginjal itu berfungsi dalam pembentukan urin. Jadi sudah tahu ya fungsi dari masing-masing organ sistem ekskresi. Sekarang kita studi literatur yuk. Nah, jadi nanti anak-anak ibu mencari di berbagai sumber, baik itu di internet, buku, atau sumber lainnya. Jadi cari sebanyak mungkin mengenai pengaruh pola hidup kita terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Jadi nanti anak-anak ibu diminta untuk mencari, misalnya ada pengaruh pola hidup yang tidak sehat, bagaimana pengaruhnya terhadap organ ekskresi, serta ada nggak nih teknologi yang bisa menyembuhkan atau bisa membantu penyakit tersebut. Jadi anak-anak ibu bisa buat dalam bentuk tabel. Setelah itu nanti dikirim di WA group biar kita bahas sama-sama. Nanti ada salah satu orang yang mempresentasikan. Jadi dipersilahkan kepada anak-anak ibu untuk mencari sebanyak-banyaknya. Ada yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Oke, dipersilahkan kepada Siti Nurana untuk mempresentasikan hasil kerja. Baik, terima kasih kepada Siti Nurana yang sudah luar biasa mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, jadi betul ya kata Rana, salah satu cara menjaga ginjal kita agar tetap sehat adalah dengan menjalankan pola makan yang sehat. Nah, jadi kalau pola makan yang buruk itu adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis. Nah, jadi bagaimana sih pola makan yang sehat itu? Pola makan yang sehat dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan ginjal, yaitu dengan meminum air putih yang cukup sebanyak 2 liter atau 8 gelas per hari. Kurangi mengkonsumsi natrium atau garam yang berlebihan, dan juga menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi seimbang. Melakukan kontrol kesehatan berkala,
Dan juga hentikan kebiasaan merokok. Yang merokok itu kan bisa merusak paru-paru. Nanti kalau paru-parunya sakit, susah ngobatinnya. Oke, jadi selanjutnya yaitu kita diskusikan bersama tentang kelainan pada sistem ekskresi manusia. Ada yang mau menyebutkan salah satu di antaranya apa? Ya, betul sekali. Jadi, salah satu kelainan pada sistem ekskresi itu ada diabetes mellitus. Nah, jadi apa sih diabetes ini? Penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah, sehingga urin yang dihasilkan masih mengandung glukosa. Kadar gula darah yang tinggi disebabkan kekurangan hormon insulin. Jadi anak-anak ibu konsumsi secukupnya, konsumsi gula secukupnya, garam, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, jadi masih banyak kelainan pada sistem ekskresi bisa anak-anak ibu pahami. Ada yang mau menjelaskan teknologi yang berhubungan dengan sistem ekskresi? Ya, dipersilahkan kepada Hadijah. Jadi betul sekali ya apa yang dikatakan Hadijah. Nah, kalau kita mau cuci darah itu ada mesinnya nih, bisa dilihat pada gambar. Itu merupakan mesin pencuci darah. Nah, selanjutnya kalau pada penyakit gagal ginjal, teknologi apa yang bisa dilakukan? Salah satu diantaranya yaitu ada transplantasi ginjal. Jadi transplantasi ginjal ini merupakan terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Oke, selanjutnya kita main games yuk. Jadi nanti anak-anak ibu klik link yang ada pada layar, langsung aja mainin. Kita belajar sambil bermain, jangan takut salah. Ibu yakin anak-anak ibu pasti bisa. Dan juga jangan lupa untuk menuliskan namanya di leaderboard di akhir permainan. Jangan lupa semangat! Oke, jadi kita udah sama-sama mainin nih games yang ada di word wall. Kita bahas yuk. Nah, jadi di games itu kan diminta untuk mencari kata yang merupakan organ-organ sistem ekskresi. Ada yang nemu apa aja? Nih, betul sekali. Jadi di organ-organ sistem ekskresi pada kumpulan kata itu ada ginjal, hati, kulit, dan juga paru. Paru itu paru-paru ya. Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kepada Hafijah dipersilakan. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana struktur dari ginjal ya? Nah, jadi struktur dari ginjal itu bisa dilihat pada layar. Struktur ginjal itu terdiri dari korteks atau kulit ginjal, medula, dan juga pelvis atau ruang ginjal. Nah, di dalamnya juga terdapat pembuluh darah, ada arteri dan juga pena. Oke, jadi sekarang kita ngerjain LKPD bersama yuk. Jadi anak-anak ibu jawab dengan jujur. Anak-anak ibu pasti bisa menjawabnya dengan benar dan tepat. Belum juga aku nih. Kalau ada yang kurang dimengerti pertanyaan di LKPD bisa kita bahas sama-sama ya, bisa tanyakan ke ibu. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Baik, dipersilakan kepada Wapika Jijah.
Oke, baik sekali ya kesimpulannya. Jadi anak-anak ibu sudah paham nih tentang sistem ekskresi pada manusia. Jangan lupa untuk minggu depan pelajari materi berikutnya agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ibu pintakan kepada ketua untuk memimpin doa penutup kita pada hari ini. Amin, amin. Selesai ya. Oke, jadi ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau terdapat kata-kata yang menyinggung perasaan anak-anak ibu. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat. Oke, ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah berpartisipasi aktif, yang sudah sangat luar biasa mempresentasikan, sudah sangat luar biasa mengikuti pembelajaran kita. Oke, terima kasih ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.